Kisah Panji Asmarabangun dan Galuh Candrakirana. Dahulu kala di kerajaan Jenggala dan Kediri hiduplah dua orang pangeran yang tampan dan seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmarabangun adalah seorang pangeran dari kerajaan Jenggala, dikenal karena kebijaksanaannya, keberaniannya, dan ketampanannya. Ia merupakan putra mahkota yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Di sisi lain, Galuh Candrakirana adalah putri cantik dari kerajaan Kediri. Kecantikannya terkenal di seluruh negeri. Namun yang membuatnya lebih istimewa adalah hatinya yang lembut dan baik. Sudah lama ada ikatan janji pernikahan antara Panji Asmarabangun dan Galuh Candrakirana yang diharapkan dapat menyatukan dua kerajaan besar ini dalam kedamaian dan kemakmuran. Namun kebahagiaannya mereka tidak berlangsung lama. Galuh Candrakirana tiba-tiba hilang dari istana. Banyak yang menduga bahwa ia diculik oleh Raden Inu-Kertapati, pangeran dari kerajaan saingan yang ingin mempersunting Galuh Candrakirana untuk dirinya sendiri. Kabar ini membuat Panji Asmarabangun sangat cemas dan ia pun memutuskan untuk mencari kekasihnya yang hilang. Dalam perjalanannya, Panji Asmarabangun menghadapi banyak rintangan. Ia harus melawan para prajurit, menghadapi makhluk-makhluk gaib, dan melewati hutan belantara yang berbahaya. Namun ia tidak pernah menyerah karena cintanya yang tulus kepada Galuh Candrakirana memberinya kekuatan. Dalam perjalanannya, Panji Asmarabangun seringkali menyamar sebagai rakyat biasa untuk menghindari musuh-musuhnya. Sementara itu, Galuh Candrakirana sebenarnya tidak diculik. Ia disembunyikan oleh seorang penyihir jahat yang cemburu dengan kecantikannya. Penyihir itu mengutuk Galuh Candrakirana menjadi seorang bunga teratai di tengah danau. Namun semangat Galuh Candrakirana tetap kuat. Setiap malam ia berdoa dan berharap agar Panji Asmarabangun menemukannya. Pada akhirnya, berkat kesabaran dan tekadnya, Panji Asmarabangun menemukan Galuh Candrakirana di danau tempat ia dikutuk menjadi bunga teratai. Dengan doa dan keberaniannya, Panji berhasil membebaskan Galuh Candrakirana dari kutukan tersebut. Mereka pun bersatu kembali dan cinta mereka semakin kuat setelah melalui berbagai ujian dan rintangan. Setelah kembali ke kerajaan, Panji Asmarabangun dan Galuh Candrakirana menikah dengan penuh sukacita. Pernikahan mereka tidak hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan dua kerajaan besar, Jenggala dan Kediri. Keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan pun melingkupi rakyat kedua kerajaan, berkat cinta sejati yang tak tergoyahkan oleh segala rintangan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati banyak ujian dan cobaan. Panji Asmarabangun dan Galuh Candrakirana menjadi simbol cinta abadi yang penuh dengan pengorbanan dan kesetiaan. Setelah pernikahan Panji Asmarabangun dan Galuh Candrakirana, kehidupan di kerajaan Jenggala dan Kediri semakin makmur. Panji Asmarabangun yang bijaksana memimpin kerajaannya dengan adil dan selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Galuh Candrakirana dengan kelembutannya menjadi pendamping yang setia dan selalu mendukung suaminya dalam setiap keputusan yang diambil. Mereka menjadi pasangan raja dan ratu yang dihormati dan dicintai oleh rakyat. Namun perjalanan hidup mereka tidak sepenuhnya mulus. Suatu hari muncul seorang musuh baru dari kerajaan tetangga yang merasa iri dengan kemakmuran dan keharmonisan kerajaan Jenggala dan Kediri. Ia adalah Prabu Singabarong, seorang raja yang ambisius dan kejam. Prabu Singabarong bertekad untuk menaklukkan kedua kerajaan dan mempersatukannya di bawah kekuasaannya sendiri. Prabu Singabarong mengirim pasukannya untuk menyerang perbatasan kerajaan Jenggala. Mendengar berita ini, Panji Asmarabangun segera mempersiapkan pasukannya untuk bertempur Galuh Candrakirana yang memiliki keahlian dalam strategi perang, membantu suaminya dengan memberi nasihat yang bijak. Meskipun begitu, Panji tetap merasa berat meninggalkan Galuh untuk pergi berperang, namun ia tahu bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang raja. Pertempuran pun pecah di perbatasan.
Panji Asmarabangun memimpin pasukannya dengan gagah berani. Dalam pertempuran yang sengit, Panji berhasil menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemimpin perang yang ulung. Dengan taktik dan strategi yang jitu, pasukan Jenggala berhasil memukul mundur pasukan Prabu Singgabarong. Namun pertempuran ini belum usai karena Prabu Singgabarong sendiri belum turun tangan. Ketika Prabu Singgabarong akhirnya memutuskan untuk turun ke medan perang, ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Pertempuran menjadi semakin sengit dan untuk sesaat tampak bahwa Prabu Singgabarong membalikan keadaan. Namun Panji Asmarabangun dengan tekad yang bulat dan semangat yang tak pernah padam mengerahkan seluruh keberaniannya untuk menghadapi raja yang kejam itu. Di tengah pertempuran, Panji Asmarabangun melihat kelemahan Prabu Singgabarong yang tersembunyi. Kesombongannya yang membuatnya lengah. Dengan serangan yang tepat dan penuh perhitungan, Panji berhasil mengalahkan Prabu Singgabarong. Kekalahan Prabu Singgabarong mengakhiri pertempuran dan membawa kemenangan besar bagi kerajaan Jenggala. Kemenangan itu tidak hanya membuat Panji Asmarabangun dihormati sebagai seorang pahlawan, tetapi juga semakin mempererat hubungan antara kerajaan Jenggala dan Kediri. Mereka menyadari bahwa persatuan dan kerjasama adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman dari luar. Setelah perang usai, Panji Asmarabangun dan Galuh Candrakirana kembali memimpin kerajaan mereka dengan penuh kedamaian. Mereka mengajarkan pada rakyatnya bahwa keberanian, kesetiaan, dan cinta adalah nilai-nilai yang akan selalu menang melawan kekuatan jahat. Panji Asmarabangun dan Galuh Candrakirana pun hidup bahagia hingga akhir hayat mereka, dan legenda tentang cinta sejati mereka terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini tidak hanya menggambarkan perjuangan cinta, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya kebijaksanaan, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi segala tantangan hidup.